Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwadi Disika sebagai narator ingin membacakan tentang dialog drama Sangkuriang. Alkisah, di daerah Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Perbangkara. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, seusai berburu, Prabu Sungging membuang air kecil pada daun caring. Saat ia meninggalkan tempatnya, buang air kecil, tiba-tiba seekor babi yang bernama Wayungyang datang meminum air seninya. Rupanya air seni Prabu Sungging mengandung sperma sehingga menyebabkan Wayungyang hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayungyang pun melahirkan seorang bayi perempuan. Setelah membersihkan tubuh bayi itu, Wayungyang meletakkannya di atas batu besar dengan harapan ayahnya akan menemukannya. Tak lama setelah ia meninggalkan bayi itu, Prabu Sungging lewat di tempat itu dan mendengar suara tangisan bayi. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa pulang bayi itu ke istana. Waktu terus berjalan, Dayang Sumbing tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamaran yang diterimanya. Akhirnya dengan restu sang Prabu, Dayang Sumbing mengasingkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh di istana. Pada suatu malam, ketika Dayang Sumbing sedang menenun kain, segulungan benangnya terjatuh dan bergulir. Karena malam sudah larut, ia merasa takut untuk mengambil gulungan kain itu. Tanpa disadari, tiba-tiba terlontar ucapan dari mulut Dayang Sumbing. Itu. Siapapun yang mau mengambil benang untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Baiklah anjing, akan ku mempertanggungjawabkan ucapanku. Meskipun kamu seorang anjing, akan ku persediakan jadi istrimu. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan berwarna hitam datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Dayang Sumbing, anjing hitam itu tiba-tiba menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Dayang Sumbing sangat terkejut dan heran menyaksikan kejadian itu. Kemudian, mulailah perkenalan awal oleh dua insan-insan itu. Kemudian, Dayang Sumbing dan pemuda tampan itu saling jatuh cinta dan menikah. Keduanya bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka kepada siapapun, termasuk kepada Prabu Sungging Perbangkara. Setelah setahun menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak rajin dan pandai, namun ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Suatu hari, ia ditemani Tumang pergi ke hutan berburu rusa untuk ibunya. Dayang Sumbing, karena seharian tidak mendapat buruan, Sangkuriang kesal dengan Tumang dan tidak sengaja anak panahnya melesat tepat ke kepala Tumang. Tumang pun tewas seketika. Hai Tumang, mengapa dari tadi kau diam saja? Ayo cari rusanya. Oh tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana ini? Kau begini saja akan kuambil hati dari si Tumang lalu kuberikan hatinya ke ibu. Bu, ini hati yang telah kusajikan tadi. Terima kasih Sangkuriang. Di mana Tumang? Ya begini maaf Bu, yang ibu makan adalah hati dari si Tumang. Karena selagi di hutan kami tidak dapat buruan. Apa? Kamu tega sekali. Kamu anak durhaka. Pergi dari sini, jangan kembali. Baiklah, aku akan pergi. Sampai di pondok, ia memberikan hati itu ke ibunya untuk diolah menjadi makanan. Namun, tiba-tiba Dayang Sumbing teringat akan sesuatu. Sambil memegang kepala yang sakit, ia berlari ke hutan dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu ditemukan oleh Ki Ageng di tengah hutan, dan ia pun tidak ingat apa-apa. Kepalaku sakit sekali. Aku di mana? Kaki siapa? Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek adalah seorang petapa di sini. Kakek menemukanmu di tengah hutan saat pingsan. Sekarang kamu berada di gua tempat kakek betapa. Tenanglah. Baiklah, terima kasih kakek. Di sana, ia diajari banyak hal oleh sang kakek, dan beberapa tahun kemudian, ia tumbuh berganti nama menjadi Jaka. Ia pria yang tampan dan sakti mandraguna. Anak dewasa,
Terima kasih Kek telah mengajariku banyak hal. Ya, sama-sama Jaka. Jaka, kamu mau pergi kemana? Aku 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 pengen mencari asal usul diriku sebenarnya. Oh ya, Jaka, berhati-hatilah ya. Ya, terima kasih Kek. Oh, permisi. Apakah ada orang di sini? Ya tentu saja, tapi siapa diri bagaimana ini? Aku harus menikah dengannya, sedangkan dia anakku sendiri. Kalau begitu akan ku jadikan dua Setelah syarat. itu Jaka atau Sang Kuryang pun pergi untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta bala bantuan kepada para makhluk halus. Oh tidak, ya ampun, permintaan dari dua Dayang Sumbing hampir selesai. Aku harus bilang ke Dayang Sumbing. Dayang Sumbing, gawat, permintaanmu hampir selesai. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Kita buat rencana saja. Kita minta ikutan serta warga untuk membuat agar fajar cepat datang. Tapi bagaimana caranya? Jadi kita minta bantuan warga untuk menumbuk padi dan menggelar kain sutra berwarna merah agar terlihat seperti cahaya matahari saat subuh. Bagaimana? Kau telah gagal menyelesaikan tugasmu. Kita gagal nikah. Apa? Oh tidak,